Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartiwi, panitia dari Tampil. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara pagi ini yang diselenggarakan oleh BSAI berkolaborasi bersama Tampil. Sebelum acaranya dimulai, saya akan menginformasikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup driven community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti event serta komenan berikan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BSAI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI dan IT, dan melalui aplikasi BSAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama ada Masterclass dan On-Job Training Back-end Intensive Program. Yang kedua ada Masterclass dan On-Job Training Front-end Intensive Program. Dan yang ketiga ada Masterclass dan On-Job Training Data Science Intensive Program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah on-job training di kantor BSAI Jakarta atau Bandung, maupun partner BSAI. Dengan 25 Januari 2021 melalui aplikasi BSAI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silakan daftar sebelum tempatnya kehabisan, karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan instagram.com/tampil. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media BSAI, ada youtube.com/BSAI, instagram.com/BSAI, dan ikuti juga grup Telegram BSAI melalui link yang sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Playstore Tampil dan BSAI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Jasmine. Apakah sudah siap, Bu? Selamat siang. Udah siap. Baik, saya buka acaranya ya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tampil dan BSAI yang sudah mengadakan webinar kolaborasi pada siang hari ini yang berjudul Transforming Manual Testing to Automation Testing Using Catalan Studio. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang sudah hadir pada siang hari ini, yaitu Ibu Jasmine yang akan mengisi mengenai materi di webinar kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dan akan menonton dari awal hingga akhir acara. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari BSAI. Saya akan menjadi moderator di acara pada siang hari ini. Dan saya juga akan memandu jalannya acara hingga akhir acara. Nah, sebelum kita mulai acaranya, saya akan membacakan beberapa peraturan singkat terlebih dahulu. Yang pertama, peserta tidak boleh menghidupkan webcam, peserta tidak boleh menghidupkan mikrofon, peserta tidak boleh spam chat, dan untuk pertanyaan, peserta dipersilahkan menuliskannya pada kolom chat publik yang ada di Tampil,
Dan untuk yang di YouTube bisa dituliskan melalui live chat yang ada di YouTube dengan format pertanyaan, nama, asal kota, lalu pertanyaan. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai transforming manual testing to automation testing using Catalan Studio. Nah, di mana pada topik kali ini akan dibahas oleh Ibu Yasmin Nabila Novel. Beliau merupakan seorang QA engineer. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil narasumber utama kita, yaitu Ibu Yasmin. Untuk Ibu Yasmin, waktu dan tempat saya memaparkan materinya, Bu. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah hadir juga dalam acara webinar kali ini. Dan aku juga terima kasih banyak buat tim BISAI yang udah kasih kesempatan buat saya untuk sharing session di BISAI based on experience aku sebagai QA engineer. Maaf, untuk share screen bisa di itu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang transforming manual testing to automation testing using Catalan Studio. Ini based on experience aku, di mana aku bertransformasi dari pekerjaan manual testing jadi automation testing. Oke. Kita perkenalan dulu, nama saya Yasmin Nabila Novel. Saya saat ini bekerja sebagai QA engineer dengan pengalamanku baru 2 tahun juga sebagai QA engineer di salah satu perusahaan payment gateway di Indonesia. Selain saya bekerja, saya juga mahasiswa di Universitas Swasta di Jakarta dan mengambil program studi sistem informasi. Mungkin sedikit kenalan dari saya. Nah, apa sih agenda kita kali ini untuk pembahasan webinar sekarang? Yaitu, pertama kita akan pengenalan tentang testing itu seperti apa, konsep testing apa aja, terus skill yang kita butuhin itu sebenarnya apa aja sih, terus kenapa nih ada automate testing, terus di dalam automation testing itu juga ada tools yang kita buat, kemudian kita akan mendemokan simple test case sederhana di Catalan Studio. Oke, kita akan mulai. Introduction to testing. Mungkin teman-teman semua juga udah pada dengar tentang testing itu seperti apa. Ya, singkatnya testing itu pengecekan, memvalidasi fitur-fitur yang ada, apakah layak udah dipublish atau belum. Singkatnya gitu. Ada juga istilah di perusahaan kayak di pabrik itu ada QC, quality control-nya. Nah, ini mungkin di IT quality assurance disebutnya. Nah, pada testing itu dibagi menjadi 2 nih. Ada manual testing, ada juga automate testing yang lagi hype sekarang tuh, automate testing. Jadi, manual testing itu seperti apa sih? Jadi, pengujian manual yaitu tujuannya untuk mencari bug dalam perangkat lunak. Jadi, contohnya kayak ya kita sendiri gitu yang nguji secara langsung di fitur yang mau di testing, benar-benar human-nya, user-nya gitu. Nah, ini biasanya disebut sebagai tester yang memiliki peranan penting sebagai pengguna untuk memastikan dengan hasil yang sebenarnya. Jadi, memvalidasi gitu. Sehingga kita bisa tahu nih aplikasi yang berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan menggunakan automate testing secara berulang. Bisa diulang berkali-kali gitu. Karena tinggal running aja selesai gitu. Terus nanti ada tampilan tentang report-reportnya segala macam gitu. Ini singkatannya manual testing dan automate testing. Nah, kita udah mengenal tentang konsep manual testing, kita udah berkenal tentang automate testing. Selanjutnya prosesnya itu seperti apa sih? Apa
cuma sekedar testing doang, atau sebenarnya tuh ada urutannya lagi gitu. Ini based on experience aku, yang aku rasain tuh proses testing tuh ada berbagai langkah macam ya, ada 6, yaitu yang pertama itu requirement analysis. Nah, biasanya itu dalam satu tim itu ada terdiri dari PM, product manager atau project manager, developer, biasanya juga ada tim Scrum Master, terus ada QA juga. Nah, ini kita membahas tentang requirement apa aja yang akan kita buat nantinya kita bisa di-deliver di kemudian hari gitu. Misalnya kita mendefine fitur apa aja yang akan di-deliver, dan juga kita memposisikan sebagai user dengan pemikiran yang out of the box. Jadi kita tuh bisa ngasih masukan nih sama tim PM, oh ternyata ini fiturnya belum di-provide sama tim PM, jadi kita bisa kasih feedback gitu. Oh ini belum ada di lapangan misalnya, terus kita bisa kasih saran ke tim PM. Itu antara kolaborasi antara QA sama PM tuh bakalan ada di requirement analysis kayak gitu. Nah, yang kedua ada test plan creation. Test plan creation di sini tuh selanjutnya kan tadi kita udah tahu nih secara user flow-nya gimana, bisnis flow-nya seperti apa, requirement seperti apa, kita buat test plan creation. Nah, test plan creation ini di sini untuk merencanakan testing yang akan kita buat nanti. Skenario-nya apa aja, terus waktunya yang kita buat dalam suatu pengetesan fitur itu seperti apa, kayak gitu. Contohnya, kita udah mengetahui nih fitur yang akan kita testing itu seperti apa, gitu ya. Nah, kira-kira dengan fitur ini berapa lama ya waktu yang kita testing gitu. Terus resource-nya apa aja sih yang kita testing gitu. Data-datanya yang di-provide sama tim PM tuh buat kita testing itu apa aja. Nah, itu semua ada di test plan creation gitu. Ini kita juga harus tahu, memastikan udah ada planning gitu. Maksudnya udah secara efisien waktu, dari sisi cost, dari sisi tenaga, itu juga harus kita betul-betul direncanain gitu. Yang ketiga ada test case creation. Nah, setelah kita merencanakan sebuah testing, skenario-nya apa aja, kita buat pembuatan test case. Nah, ini lebih ke arah sisi dokumentasi, standarisasi penulisan. Di dokumentasi itu ada namanya positive flow, negative flow. Nah, itu kita buat segala macamnya sampai benar-benar jelas. Jadi biar bisa dibaca sama tim lain. Jadi kalau cuman kita doang yang nulis dan kita yang paham, tapi teman-teman kita nggak ada yang paham, itu ya sama aja gitu, sama aja bohong gitu. Nah, ini pembuatan test case itu perlu banget untuk panduan kita dalam pengetesan kayak gitu. Oke, selanjutnya test case execution. Setelah kita buat pembuatan test case di dokumentasi gitu, kita mengeksekusi. Nah, biasanya kalau dalam mengeksekusi itu, untuk yang based on experience aku ya, kita bikin pengetesan namanya smoke testing. Smoke testing itu testing yang maksudnya fitur yang udah dibuat sama developer lalu kita testing, itu namanya smoke testing. Jadi kayak ya udah kita nganalisa aja dulu tuh fitur-fitur yang ada. Misalnya contohnya ada requirement registration form, maksudnya ada registration form. Ada registration form. Nah, itu kita eksekusi, kita bikin flow-nya yang positif, kita bikin flow-nya negatif, atau enggak kita itu inputnya kita salah-salahin atau apa. Nah, itu biasanya kita bikin namanya smoke testing kayak gitu. Terus setelah itu kita udah smoke test. Bu, Ya, untuk maaf. share screen-nya belum terlihat. Oh, sebentar. Oh.
ternyata yang itu kita bisa ke tim developer di faculty di tes management, contohnya kayak ada Jira, kalau ini open Case.io, Trello yang open source juga. Nah itu bisa kita tadi. Nah di reportnya juga harus tahu nih pengisi apa gitu. Kalau based on experience aku yaitu kita tulis deskripsinya apa, misalnya ini salah tapi sukses itu bug kan. Kita tulis deskripsinya seperti apa, visualnya apa, terus kita shoot. Jadi biar memudahkan sih bisa gitu. Oke. Nah, dalam pembuatan bug report yang mengetahui juga. Nah, selanjutnya kayak investigation gitu. Ini lebih ke bugnya ke gitu kan. Ini kita kasih ke kita. Jadi kita nge-fix kita cek gitu, itu fix atau bisa disebut sebagai sanity test terhadap fitur yang tadi sebelumnya. Nah, gitu. Kita testing terus kita verification. Jadi tes yang tadi udah kita udah bisa apa belum, udah benar kita tes, udah benar ya udah kita card-nya ke task down. Ini yang ada di experience aku. Nah, kita tahu apa konsistensi seperti apa. Jadi proses tesnya nggak sekedar tentang kita temuin itu dalam yang itu sama si PM-nya. Nah, kita kan bug apa yang kita temuin gitu. Jadi kalau misalnya dia rasa belum paham sama developer, mungkin kita bisa penulisannya dilatih lagi atau mungkin di telepon atau SPN aku gitu. Developernya bingung, ya udah bisa ada tuh buat misalnya ada bug kayak gitu sih. Kalau dalam sisi kita untuk tentang requirement produk yang dibuat gitu. Apa aja biasanya tuh PM-nya ternyata miss gitu. belum di provide tentang si argumen dan expertnya apa kayak gitu sih. Itu sangat penting. Yang kedua ada technical knowledge kita pasti. Kita juga harus tahu ilmu dari technical itu sendiri. Contohnya kita hanya ngetes API, kita harus tahu tuh terus 201, 401, 500 biasanya kita temuin dalam API testing itu basicnya apa aja. Oh ternyata kalau statusnya 200 itu udah berhasil, kalau statusnya 01 itu
unauthorized, contohnya 400 meter itu not found gitu. Berarti kita harus tahu tuh tentang konsep dari API testing gitu. On experience aku kalau untuk BB, jadi SI kita adalah gitu. Kalau misalnya di itu tersebut kita touch BB-nya, oh ini udah benar, udah tersimpan gitu. Basic SQL query gitu, misalnya select harus tahu secara itu kita tuh berpikir secara gitu ke sama kita gitu. Dan kita harus critical thinking banget. Banyak pertanyaan muncul dari menapi juga. Ada caranya critical thinking. Ini sebenarnya jam terbang gitu. Jadi banyak testing, semua produk itu jam penulisan juga tentang voting. Misalnya kalau aku yang aku kita untuk menulis di tahun udah udah dipublish secaranya API aja itu kita harus tahu juga konteks itu seperti apa sebenarnya sih. Caranya dipakai di black box gray box jangan enggak ya, kebanyakan white box sama black box testing itu testing secara luarnya aja, kulitnya gitu, kayak UI-nya, functional testingnya seperti apa gitu. Ini berfungsi atau enggak, ini tombol save-nya, nah itu biasanya black box testing. Ada juga sisi white box testing, itu biasanya sih setahu aku biasanya sih developer yang buat tentang unit test ini segala macam, itu black box testing. Ini skill dari segi komunikasi ini juga dan testing. Dulu untuk testing terus gitu. Nah, kelebihan itu sebenarnya kita bisa
Kalau kita ngetes aplikasi itu fitur, kita dapat feedback secara UI, misalnya dari buttonnya itu udah benar atau belum, warnanya udah sesuai apa enggak, terus tampilannya ini enak dilihat atau enggak. Nah itu di automate testing itu nggak bisa di-provide, itu sebenarnya di-provide oleh si manusia, jadi mendapatkan visual feedback. Itu yang pertama. Yang kedua, human element. Jadi maksudnya ini, kita bisa tahu feedback dari sisi user seperti apa. Usernya suka atau enggak, itu dari menu testing pastinya kan. Kita testing, terus ternyata kita kasih lah ke user, oh ini udah oke nih, ya udah. Nah itu bisa kita dapat feedback itu dari manual testing gitu. Automate yang enggak, karena automate kan di-provide sama code ya, kayak gitu. Nah, ada juga less expensive in the short term project. Jadi maksudnya kalau projectnya itu nggak banyak, hitungnya skenario-nya nggak banyak, nggak besar, itu sebenarnya nggak usah repot-repot juga untuk automate testing gitu. Projectnya sedikit gitu, ya itu bisa pakai manual testing juga cukup gitu. Kalau misalnya fiturnya dikit ya nggak apa-apa, nggak usah automate, setahu aku gitu sih ya. Jadi ya biar lebih cepat juga gitu. Karena kan kalau automate testing itu perlu waktu juga untuk kita ngedesain code-nya, bikin struktur code-nya juga, kita jalanin di servernya oke atau enggak, nah itu tuh butuh waktu juga. Tapi kalau misalnya project-nya besar itu sebenarnya harus, tapi kalau project-nya cuman sedikit aja fiturnya itu sebenarnya nggak perlu gitu. Lebih enaknya di situ testing. Nah, setiap kelebihan pasti ada kurangnya juga. Kurangnya manual testing itu ya kurang teliti daripada automation testing. Kita bicara tentang kalau seandainya kita kerja di perusahaan yang udah besar nih contohnya, terus test case-nya itu udah banyak, anggaplah udah 100, 200 tes, banyak banget, dan nggak mungkin banget test case yang ke 50 itu belum testing, ternyata sebenarnya langsung itu ke tes 100. Nah itu kan itu benar-benar malah feedbacknya jelek. Biasanya manual testing di situ. Kalau kita bicara tentang case susah buat di manual testing. Jadi menurut aku tuh lebih ke automation testing untuk existing testingnya dalam sisi regression testing. Nah, kelelahan terhadap tester biasanya kalau experience aku tuh kalau udah banyak itu tuh udah capek banget, udah lelah banget, udah kayak mood gitu. Wah itu udah benar-benar gak enak banget nih. Itu sebenarnya buat tuh sebagai tester tuh udah capek duluan gitu sih. Jadi mending lebih baik kalau skenario-nya banyak, test case-nya banyak, itu di provide sama automate testing kayak gitu sih. Oke, nah sekarang kita masuk ke automate testing. Kelebihannya tuh apa aja sih kalau automate? Mampu melakukan testing secara lebih menyeluruh. Yang tadi sebelumnya aku bilang, ini namanya istilah regression testing. Regression testing itu tes menyeluruh, tes semua fitur, mau dia flow positif kayak negatif kayak itu semua tes. Itu kan melakukan testing secara menyeluruh gitu. Jadi tanpa bantuan dari kita user dan kota gitu. Jadi kita bisa tinggal ngerjain yang lain gitu. Contohnya misalnya kita buat dokumentasi juga sambil kita nungguin regresinya selesai, atau misalnya kita ngetes fitur yang baru, itu enaknya di situ untuk automate testing. Dan itu aku bisa udah ngerasain sendiri enaknya automate testing tuh kayak gitu. Tadi tes log dan item-item. Jadi maksudnya dalam testing itu terusnya ini udah nge-prepare workingnya seperti apa. Terus itu enak. Jadi kalau misalnya ternyata jadi atau enggak kalau di API itu responnya kosong, terus atau enggak expected-nya itu salah gitu. Dari teks itu salah. Nah itu enaknya di situ, jadi kita bisa oh ternyata bug-nya di situ.
kita langsung bilang sama developer ini ada bug di sini gitu, gitu. Jadi kita bisa tinggal itu automated testing. Yang terakhir ada kecepatan dan efisiensi itu. Kalau manual testing kan dengan singkat, skenanya banyak, terus kita udah lelah. Nah, itu manual testing itu bagus situ, tapi kalau di automate tuh kita bisa cepat, bisa mempersingkat waktu, jadi cuma ngandelin running testnya aja itu sih. Kalau misalnya custom gitu, ya pilihannya itu kalau otomatis sih biasanya udah kayak jadi itu kamu free harus bayar gitu karena suka terusnya mahal. Terus kalau misalnya laptop yang nggak memenuhi spesifikasi dengan adanya 100 test case suka itu si investasi laptop spesifikasinya kan harus juga diperhatiin juga gitu pokoknya automatic testing. Tapi kalau menurut dari kita aja ya memikirkan tentang spesifikasi yang ada gitu. Nah, itu dari sisi kurangnya automatic testing seperti itu. Kemudian ada juga kurangnya human element. Nah, yang tadi manual testing itu dapat langsung feedback dari si user. Nah, kalau automatic testing itu enggak. Jadi ya karena yang kan sisi user enggak ada kayak gitu kan. Misalnya kayak gitu. Nah, termasuk juga secara visual. Nah, kalau yang visual lebih plusnya ke manual, tapi kalau automated testing itu secara visual tuh nggak terlalu dilihat gitu. Terus juga ada juga tidak adanya feedback mengenai UI. Ya UI-nya mau bagus atau enggak ya nggak tahu karena ya automated itu sesuai dengan apa yang kita ngapain elemennya aja, udah kita dapetnya verifikasi elemennya itu sendiri. Jadi nggak ada macam mungkin feedbacknya bisa dari PM-nya atau enggak dari user itu sendiri gitu. Jadi nggak pakai automated testing. Kayak gitu. Nah, terus apa sih yang di automate sebenarnya? Kan banyak ya, terus apa aja sih sebenarnya di automate? Nah, ini contoh dari ram.org ya, aku lupa kalau nggak salah. Itu dibagi dalam beberapa kuarter. Kuarter 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita bahas dulu untuk yang kuarter 1. Ini lebih ke arah tentang codingan. Ini di secara codingan testing tuh benar harus dicek. Biasanya kalau hanya terus tuh dites dicek tuh statusnya berapa persen gitu. Biasanya kalau kedua irisan yang otomatis waktu kedua ini lebih ke arah bisnis requirement ya. Nah, functional testing itu bisa dicek manual, bisa dicek itu bisa. Tapi kalau mungkin kalau story test, foto itu mungkin lebih ke manual testing kali ya. Nah, itu ini waktu kedua lebih bisnis requirement. Untuk waktu ketiga, kedua kalau lanjut functions user acceptance testing ya. Dari sekian kita testing, usernya dapat feedback gitu. Oh ternyata ini bagus gitu. Enggak kayaknya belum sesuai dengan apa yang kita minta gitu. Gitu sih. Nah di sini hanya authority testing, terus usability testing atau beta testing. Terus yang lain testing itu lebih ke arah UI UX-nya, UI testing namanya usability testing, terus user acceptance testing itu pengecekan kalau usernya
dengan fitur ini kita di checklist itu dokumen kayak gitu. Alpha beta testing, jadi mau buat kita tetap bikin beta testing ke manual testing aja di tes gitu. Ada full test dan tes function. Misalnya itu kan ICT bisa atau enggak itu bug Jackson-nya Jackson bug bounty-nya tahu nih automate terus apa sih automate fitur itu. Jadi ini kita Scrum framework ini di dalam jadi bisa apa bisa tulis kita definisi sebenarnya apa sih contohnya login oh udah saya di terus setelah itu kita coba testing, kita execute, kita lihat kita pakai kode yang kayak gitu. Pada saat di kita kasih aja tuh data gitu, atau enggak oh ini udah pas semua gitu. Itu biasanya di tahap sprint review. Ini contoh untuk tentang what should be automate dan when should be automate. Nah, toolsnya ya, ini lebih ke testing automate ya. Aku udah bagi berbagai macam, ada UI testing, mobile testing, dan API testing, ada testing juga, ada test case management itu apa aja sih sebenarnya toolsnya. Aku biasanya dulu itu pakainya Selenium, beberapa framework itu pernah aku pakai sebentar sih beberapa framework itu. Kalau Selenium ini dia provide bahasa aja sih, Java, Python juga, JavaScript itu Selenium. Beberapa framework juga, beberapa framework tuh ke bahasa Cucumber, BDD, nanti mungkin bisa dicek di Google. Terus bisa terus dalam bahasa Python, Cypress.io itu pakai JavaScript dan Catalan Studio. Nah ini nanti kita akan bahas tentang Catalan Studio di sini. Selanjutnya ada mobile testing. Apa aja sih mobile testing yang sering dipakai? Aku biasanya pakai Appium testing. Espresso aku belum pernah ngecek sih untuk Espresso, tapi banyak juga teman-teman dari QA yang lain pada pakai Espresso. Terus juga nanti Catalan Studio. Nah Catalan Studio ini sebenarnya banyak sih dia nge-provide berbagai macam testing. Terus API testing, nah ini API testing bisa kita jumpai Postman. Ini udah wajib banget ada di satu tim IT, tim developer itu Postman. Ada juga REST Assured, itu ditulis dalam bahasa Java. Terus Catalan Studio. Nah ini API testing. Selanjutnya ada load testing. Jadi kita ngetes tadi tentang performa, pakai JMeter juga bisa. Ini bentuknya GUI JMeter. Terus bisa ditulis pakai bahasa Java. Kalau Locus itu pakai bahasa Python. Ini udah aku coba semua JMeter sama Locus. Cuman karena itu tuh sebenarnya opsional aja. Jadi kalau fiturnya baru dan misalnya belum ada itu nggak usah dibikin load testing ini dulu. Kalau misalnya udah banyak usernya kayak e-commerce gitu kan berarti ya usernya itu harus pakai load testing gitu. Nah ini tes manajemen kita bisa pakai Jira. Terus tes rel, terus ada juga case.io. Ini kalau setahu aku sih ini berbahaya kalau untuk tes manajemen ya.
Kalau Trello itu kayaknya nggak, itu dia open source sih, setahu aku gitu. Dan aku biasanya pakai Jira sih untuk task manajemennya. Nah ini ada CI/CD itu continuous improvement dan continuous delivery. Jadi kayak kita integrasi biar jalan di testing, biar jalan di set masuk pada saat automate testing gitu. Bisa aku pakai Jenkins atau Bamboo CI, biasanya pakai Jenkins ya. Tapi kita nggak akan bahas tentang CI/CD ini, kita akan bahas tentang Catalog Studio nanti. Gitu. Kenapa sih mesti Catalog? Gitu. Kan banyak tuh ya. Ada Selenium tadi yang disebutin, ada Cypress, ada yang lain segala macam. Nah, Catalog ini tuh dia tuh nge-provide satu GUI gitu ya, segala macam. Jadi bisa API, bisa mobile, bisa UI, itu bisa kita diintegrasi sama CI/CD juga. Itu enak banget sih kalau kata aku. Dalam satu GUI kita nggak usah ribet-ribet lagi tes nge-setting segala macam. Jadi kita download katalognya aja udah langsung bisa kita eksekusi, bisa kita jalanin sesuai yang kita mau, yang kita butuhin kayak gitu. Katalog, kenapa sih katalog? Nah, ini perbandingan Catalog Studio dengan tools lain. Ini contohnya dari produk Catalog Studio itu baru juga ya, bisa dibilang dari tahun 2015. Sekarang versinya Catalog Studio itu udah 8 kalau nggak salah deh. Aku lupa versinya berapa. Udah latest update-nya 8. Nah, aplikasinya itu yang bisa dites tuh UI sama API sama mobile. Itu Catalog Studio. Tapi kalau selain ini tuh biasanya cuma web doang. Terus kalau selain Catalog Studio untuk mobile apa ya? Tadi Appium itu sering banget dipakai sama tim-tim QA karena dia open source juga kalau pakai Appium. Tapi kalau Catalog Studio itu udah include ke Appium juga sih sebenarnya, dan udah enak aja gitu. Jadi makanya gitu untuk mobile. Terus pricingnya Catalog Studio itu free, tapi kalau ada fitur tambahan dalam Catalog, ada Catalog Analytics sama Desktop, itu biasanya berbayar. Gitu. Supportnya apa aja sih? Windows, Linux juga kayaknya baru deh, sama macOS. Jadi menurut aku lebih lengkap sih, tapi Catalog Studio ini cuma bisa ditulis sama bahasa Java atau Groovy. Kalau Selenium ini banyak nih, ada Ruby, PHP, JavaScript, Python, C#, Java udah banyak banget kalau Selenium. Kalau si Catalog Studio cuma Java sama Groovy. Nah, selain dua itu ada UFT sama Test Pocket dengan Latir. Ketiga ini aku belum pernah coba, jadi mungkin kalau misalnya penasaran bisa dicek gitu ya. Tapi ini juga UFT sama Test Complete itu berbeda ya. Pricingnya juga. Kalau Latir setahu pakai bahasa Ruby, tapi menurut aku jarang kalau pakai Latir ya. Kayaknya sekarang pada beralih kalau untuk Ruby itu apa ya? Capybara kalau setahu aku sih, Cucumber, karena itu nanti mungkin bisa di search di Google gitu kalau untuk bahasa Ruby. Nah, skillnya itu kalau untuk Selenium itu harus bisa skill codingnya. Tapi kalau Catalog Studio dia nge-provide juga untuk manual script, manual ya, jadi tinggal ngedrag envelope, jadi udah ada option pilihannya gitu kalau Catalog. Tapi rekomendasi untuk pakai TypeScript sih, karena kan di pakai TypeScript kita bisa bikin verifikasi sendiri elemennya gitu. Itu enaknya. Terus instalasinya itu gimana? Mudah sih sebenarnya. Kalau Catalog itu tinggal download aja sih, itu install langsung jadi gitu, nggak perlu ribet-ribet. Selenium juga mudah, aku juga udah pernah nyoba. Tapi kalau tiga yang UFT, Test Complete sama Latir aku belum pernah coba sama sekali. Cuman kalau di sini tuh cuma Selenium sama Catalog kayak gitu. Nah, fiturnya apa aja sih? Nah, mudah digunakan. Nah, fiturnya tuh sebenarnya ini ada home di tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini namanya manual testnya. Jadi di kolom ini add ini itu udah ada banyak pilihan apa aja sih code-code-nya itu. Nanti kita sekalian libutin nih. Ini tuh lebih enak, ada manualnya juga script-nya. Terus kalau misalnya kita mau mobile di sini, kita mau web di sini gitu. Nah, ini logging. Nah, ini di sini kita ketahuan nih log screenshotnya seperti apa. Ini di sini. Jadi kita tahu, oh ini udah pas semua, ternyata udah pas satu. Gitu. Terus, nah ini ada, kita bisa di screenshot reportnya apa, terus ada di screenshotnya seperti apa, bisa hasilnya. Gitu. Terus tes data, nah ini kita bisa pakai data ini pakai Excel.
Jadi kan kita banyak skenario tuh, ini aku bikin login tapi 5 tes case dari Excel aja dalam satu tes case file ini. Lebih enak aja sih gitu. Terus tes type-nya, nah ini bisa web UI, keyword-nya bisa website keyword, Windows keyword, terus ada decision making-nya. Ini lebih enak sih. Pakai tes case-nya banyak tersedia jadi tidak terlalu. Nah ini support segala macam device. Kalau Android mungkin nanti bisa pakai apa ya, emulator gitu. Itu bisa, contohnya kayak di Motion, itu bisa. Terus ada webnya. Windows juga kayaknya desktop bisa sih, tapi cuma aku belum pernah coba sih kalau untuk desktop. Aku biasanya pakai Chrome, terus Firefox sama website dan Android sih, gitu. Nah ini custom keyword kita bisa nambahin keyword-keyword yang belum di-prophet sama yang tadi tuh di sini. Contohnya aku bikin kalau random string tuh kayak gini, ini ditulis pakai bahasa Groovy, ini juga random number, sama yang kalau nentuin waktu pakai gini. Jadi nanti di tes yang utamanya kita tinggal panggil aja metodenya. Nah, ini dia support sama CI/CD, jadi langsung bisa ke Jenkins, Bamboo atau Docker, ini juga bisa di katalog. Cuman aku belum pernah coba langsung dari katalog sih. Cuman ini nge-prophet CI/CD gitu. Nah, kan coba kita coba untuk katalog. Simpel aja aku sebenarnya udah aku buat ini aku buat ada API sama web. Contohnya kita ke API dulu. Pertama kali kita buat itu sebenarnya ini dulu nih objek repositornya. Jadi kalau Postgres tuh kayak kalau kalian pernah coba kayak Postman ya. Ini kayak gini. Itu dari repositornya sih. Terus tadi kita juga udah bahas tentang ini pakai Windows, fitur-fiturnya ada mobile, webnya juga. Ini bisa pakai Git, dari sini juga bisa di project, maksudnya di clone. Terus ini tes off-nya juga bisa tuh, CI/CD, chat off, kita pakai Slack juga. Lengkap banget sih ini dari katalog ini sebenarnya. Udah enak banget, kalian tinggal nge-download sama install aja tanpa repot-repot setting yang lain segala macam. Nah ini kalau API kita provide di object repository. Ini apa sih? Oh ini variabel ke sini. Jadi host URL utamanya di sini. Kalau kenapa sih kalau taruh di situ? Karena kan berulang-ulang ya API testing itu berulang-ulang hostnya sama. Jadi mending kita taruh di sini aja untuk provide variabelnya. Terus ini endpointnya kayak gini. Gitu. Kalau misalnya coba kita jalanin itu. Nah. Oke, oh iya, ini untuk HTTP body-nya seperti ini. Terus kenapa ya ada variabel ini ya? Nah ini biasanya kalau misalnya kalian tuh nge-prophet namanya dinamis, jadi berulang kali tapi dengan nama yang beda. Jadi nggak itu aja namanya gitu. Ini bisa pakai variabel ini. Ini bagaimana ya namanya? Dapat di sini. Kita terus name di sini, terus seperti di sini. Ini gitu sih. Biasanya kalau kita jalan langsung di sini tuh pasti bakalan, setahu aku bakalan error sih. Nah ini jadi kosong kan datanya tuh. Ini aku ngambil API public sih dari request.in. Misalnya kalau misalnya API-nya benar sih, kalau datanya kosong pasti statusnya apa gitu ya 400. Ini dari public API-nya dapetnya kayak gini 21 gitu. Terus gimana sih kalau contohnya ke test case? Berarti ke sini. Ini kita taruh di sini. Ini kita masukin respon seperti apa? Kita coba ya di sini. Nah, gitu. Nah ini udah dalam bentuk code. Kalau API itu. Kalau API aku jujur lebih nyaman ke script sih. Soalnya kalau untuk manual tuh lebih ke UI-nya kalau kata aku sih. Ini sebenarnya tergantung kitanya aja sih. Kalau aku mungkin lebih suka kalau API itu ke script-nya langsung. Ini contohnya tadi udah kita buat ini lagi. Ini responnya ini. Kita buat variabelnya.
terus name sama job. Ini kalau kita tulis di sini. Nah, di Jasmine Mas Ibu sebagai ini. Jadi gitu. Terus kita pas respon body content seperti apa, komennya apa, responnya, kita coba jalanin. Mungkin singkat aja kali ya, karena ini juga di jam 12, jadi satu EPS, satu UI. Nah, ini kita sudah sukses. Nah, ini responnya seperti ini. Terus verify-nya kita respon 201. Kalau misalnya kita verify-nya itu bukan 201, pasti nanti bakal error critical. Coba banding. Ini error. Expected status score 200, tapi sebenarnya itu 201. Nah, ini yang tadi aku bilang di sini kita udah ketahuan karena loggingnya itu udah jelas banget bisa tahu kayak gitu sih. Ini. Nah, selanjutnya kita buat tentang ini singkat aja. Ini USD. Ini nanti kita jalani. Oh iya, satu lagi di Catalan ini kalau kalian baru mengenal, ini ada fitur tentang recorder. Ini sih. Coba bikin recorder. Sorry. Ini udah aku buat. Oke, di sini. Jadi kita klik, ini biasanya udah otomatis ya langsung. Terus kita tulis, udah langsung ke generate. Nih, kita pakai ini. Nah, jadi aku sudah berikutnya. Kita verifikasi ini. Bisa sih kayak gitu sih aku. Tapi nanti ini kan karena dia recording, jadi kita skip dulu aja untuk verifikasinya. Karena waktunya juga bentar lagi ya. Di stop. Ayo kita save dulu deh. Udah langsung nge-connect. Udah langsung kerja dengan ini juga, ini juga. Terus yang tadi objek repository juga udah masuk. Nanti kita buka di sini harus digabung juga objek repository namanya. Jadi coba kita jalanin lagi. Play. Lama ya koneksinya. Jadi pastiin juga kalau kalian mau testing, koneksinya juga harus stabil sih. Karena kalau misalnya nanti nggak stabil, elemennya bakalan nggak ke detect, itu bakalan error. Yang harus pastiin juga internetnya. Ini digunakan kalau misalnya kalian baru mengenal sama Catalan Studio, terus juga kalau misalnya belum terlatih untuk dalam mengkodingan kayak gini recorder. Selanjutnya kalau misalnya kita pakai data Excel ya, ini udah aku buat data Excel seperti ini. Ini kayak gini. Ini kita browse Excel-nya seperti apa. Di sini Excel. Ini di sini. Isi satu. Kita udah langsung
terotomatis keisi gitu sesuai dengan apa yang ada di Excel. Ini kalau kalian lihat di data ini tuh ada namanya username, password, sama skenario. Ini aku bikin skenario-nya kalau dia 0, passwordnya 0, kalau dulunya kosong, kalau misalnya invalid, valid kayak gitu. Nah ini kalau ada tes data kayak ini, kalian nggak bisa ngetes secara langsung di test case. Jadi harus ke test suite. Nah test suite ini isinya itu kumpulan dari test case yang kita buat. Nah, tuan login, make appointment, sama login dan kayak gitu. Terus kalian kita bisa juga ngejaga sama reportnya. Tentunya coba deh kita jalanin ya ini dulu. Satu tes ini dulu. Karena ini hasil sukses semua. Ini udah reportnya, udah aku sediain reportingnya. Sambil nunggu, sambil menjalani kita lihat dari reportingnya itu seperti apa. Untuk reporting itu bisa dalam bentuk HTML atau PDF sih. Bisa ke PDF. Ini pasti dulu internetnya ya nih. Pagi ini internetnya. Ini kalau kita login doang sih, kayak gitu. Ini kalau PDF kadang suka reportnya suka kurang lengkap. Jadi pastiin aja sih sesuai dengan yang kita mau aja. Ini HTML. Nah, ini lebih lengkap ini ya HTML sih. Ini contohnya kita ini udah di screenshot pakai codingan tes screenshot di Catalan yang udah disediain. Terus kalau misalnya kosong kita screenshot lagi login fail gitu. Terus lanjut sampai selesai gitu sih. Ini reportingnya. Ini lagi jalanin ya. Gitu. Nah ini selanjutnya ada custom keyword. Menggunakan itu seperti apa sih? Nah, kalau aku sekarang lagi buat tentang login random. Contohnya kalau penulisan random string gitu sih. Jadi kayak yang namanya random kan. Jadi kata-katanya juga random juga sih. Nah ini dalam ini kita tulis tuh, kita bikin codingannya, kita masukin parameternya length. Ini di sini. Login random. Nah ini sini 10 atau 5. Nanti kita jalanin setelah ini selesai. Ini dibuat pas ini Bu. Gitu. Terus apa lagi ya? Biasanya pakai test suite, kumpulan dari test case. Juga aku pakai test suite collection. Jadi kumpulan dari test suite itu sendiri. Gitu. Jadi misalnya test suite-nya test case login kan banyak tuh. Ada skenario, ada 5 misalnya. Itu dikumpulkan dalam satu test suite. Terus setelah itu dikumpulkan lagi dalam satu test suite collection, di mana test suite collection itu ada contohnya skenario add to cart atau skenario tambah data. Nah itu bisa masuk ke test suite collection-nya. Kayak gitu sih. Ini lagi ngilangin ya, karena ini kan kita bikin test case login, aku buat ada 6 atau 5 skenario gitu. Contohnya ada tadi. Sorry, kita test suite collection. Ini biasanya aku buat test suite collection buat ignition. Ini kita tambah di sini. Ini kita bisa bikin rekannya pakai Python.com. Ini kalau filenya di default ya
running, tinggal dicek saja. Itu sih. Itu sih correction. Apalagi ya, itu aja sih kalau dari aku untuk kakaknya. Kakaknya kayak gini simpelnya. Kalau misalnya kalian mau nge-progress semua, berarti ya harus ada skill coding dulu. Tapi kalau untuk kakaknya kalian bisa pakai coding dulu untuk pemula, sama pakai ini aja sih. Contohnya kayak gini sih. Ini tambah, misalnya di sini, ada verifikasi lagi. Sebenarnya kayak Levi, itu udah banyak tuh. Udah banyak disediain. Terus contohnya, ini karena ini ada value ini harus kita cek juga nih kenapa errornya atau dari kitanya atau dari si sistemnya. Itu sih. Ini harus dicek juga. Terus sering-sering juga nge-refactoring code biar lebih rapi gitu sih. Apalagi ya, mungkin dari aku untuk kalian itu demonya nah, terkait ada tips dalam membuat automation. Jadi dalam pembuatan automation itu sebenarnya ada banyak sih, tapi mungkin aku ini based on experience aku, karena kalau buat automation itu harus dari mulailah automatic regression testing. Makanya lagi jalan. Kayaknya kalau tadi kita apa sih bolak-balik gitu sih. Jadinya nge-value elemennya gitu. Nah, jadi pasti juga jangan dicek lagi sih. Jadi kalau ini bisa sebenarnya gara-gara elemennya aja. Ini misalnya ini evolusi ini kalau UI itu kalau kesininya sensasinya ada yang salah, phone atau pas lagi ngejalanin nggak kedetek, dan itu bisa jadi kalau kita selidikin lebih banyak lagi sih. Tadi ada regression test, jadi jangan bikin otomatis itu cuma happy flow doang. Happy flow itu dalam arti karena kan kalau positive flow tuh udah di proses juga sih, udah kita cek juga dalam manual testing gitu kan, itu udah dicek juga. Terus kalau bisa regression testing itu harus diprofek juga untuk codingan negative case yang tadi bikin verifikasi kalau dia username kosong, kalau password kosong itu seperti apa gitu namanya. Tuh di situ automated regression testing namanya. 2, desainlah tesnya dulu sebelum mulai coding. Jadi pada saat kita mulai coding kita udah tahu nih skenario-nya. Oke, skenario login dia itu apa aja sih yang kurang negatifnya. Ada username kosong, password kosong. Jadi kayak tadi tuh itu kita bikin misalnya entah mau pakai if else ya atau pakai data Excel kah atau apa, dan itu udah kita bikin sebelum-sebelumnya tuh kayak gitu. Yang ketiga, jangan otomasi fitur yang belum stabil. Jadi pada saat fitur belum stabil, jangan pakai automate testing. Ya pakai manual testing dulu. Kalau misalnya fiturnya udah oke, udah di approve, ini udah benar, baru kita bikin automation testingnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya fiturnya belum stabil, kalau kita buat automation testing nanti kan masih banyak perubahan ya. Entah elemen, entah verifikasi, itu daripada buang-buang waktu kerjaan 2 kali, mending jangan dulu di automasi kayak gitu. 4, jangan harap keajaiban dari otomasi. Jadi kebanyakan tuh mentang-mentang udah di otomasi, kita tuh QA jarang ngetes lagi gitu. Dalam arti udah ditulis sama otomasi, udahlah kita tinggal ngetes. Itu enggak juga salah. Itu harus karena otomasi itu sebenarnya kan itu tuh code yang kita buat pasti ada miss juga, dan itu jangan harap 100% itu kita ngandelin sama otomasi aja. Jadi kita tetap harus ngetes manual testing juga seiringan gitu. Sih. Nah, kelima, mengerti konteksnya atau pengambilan testing. Pengambilan testing itu bentuknya segitiga. Kalau nanti kita lihat di Google, ada unit testing paling bawah, integration testing sama unit testing. Jadi itu dicek berdasarkan tingkat kecepatannya gitu. Kalau paling bawah kan itu mungkin dari code level unit terendah gitu kan. Ini tuh mungkin bisa lebih cepat gitu, lebih terqualified. Ya testing itu biasanya kita yang buat QA, integration ada API, integration antara dari DB itu kita buat.
terakhir ada UI testing, itu biasanya rangkaian user end-to-end sih. Jadi biasanya kalau UI testing itu form elemen UI aja gitu. Jadi bikin testing itu kayak gitu. Yang benar kita harus CSS atau dari kita tahu terus statusnya seperti apa, terus unit testing mungkin setahu aku biasanya experience aku dari developernya gitu. Yang keenam, terakhir, jangan berniat menggantikan manual testing. Kadang kalau seorang QA dia udah bisa automate nih di jago, tapi manual testingnya malah skillnya menurun, analitiknya menurun, jadi kayak critical dia out of the box-nya menurun, itu jangan sampai dan benar-benar full automate benar itu nggak usah, itu sebenarnya nggak bagus buat produk, karena kan yang namanya produk itu sebagian juga ya ada itu juga membuat bisa itu tentu si dalam jadi temennya tuh itu mungkin dari aku saja. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin sesi Q&A. Terima kasih. Silakan moderator. Baik, kita sekarang akan masuk ke si pertanyaannya, Bu. Iya, benar. Mungkin ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Syahwa. Tanya, apa kerugian pengujian testing? Mungkin bisa dulu aku. Oke. Dalam aku kerugiannya sih tadi udah aku bahas kerugiannya yang pasti secara cost ya, toolsnya yang pasti, terus efisiensi waktunya juga tuh yang cukup banyak dalam buatan code-nya yang dalam automation testing. Terus lebih kalau misalnya tadi itu aku bilang spesifik dalam dari laptop ya, kan kalau pengalamanku tuh lama, jadi harus dipakai ke spesifikasinya bagus, maksudnya perfect lah, nggak terlalu bagus, itu harus bisa semua apalagi ya dalam apa sih lama sih codingan. Jadi kalau otomatis pastiin dulu riset terus seperti perlukah tes enggak itu
karena kerugiannya itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya tetap di jalan dulu, tetap gitu. Ya, aku mungkin bacain yang dulu ada maksudnya boleh dijelasin ini maksudnya kalau ini para mana kayaknya secara juga bisa juga anak-anak dari API karena itu API juga dan kalau juga ada itu singkat aja ya itu sih itu ada tuh di karakteristik ujian ini pakai apa ada di kasih apa bisa di untuk aku ada banyak kan tuh download tuh untuk kiat tuh ada apa belum gitu si kota ini gitu. Oke, baik untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Bisa Apa kita merupakan pertanyaan terakhir nih, Bu. ini aku iya oke ini dari
apa jika berdua bersamaku sekali lagi saya dan teman-teman hadir batasan waktu juga. Mungkin sebelum acaranya atau untuk di itu banyak itu stakeholder yang lain dari KIE bisa memiliki kritik. Kalau kalian mau ke KIE itu bagus. Kalau misalnya fungsi itu kita bisa itu boleh ke KIE membantu sih. Jangan berpikir kalau KIE itu cuma yang lain. Job. Terus kalau mau ke automate segala itu buat tes code yang namanya itu tetap semangat nyerah lagi skill menang dan baru tes. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tentunya juga pada semua peserta yang dari sosial media, ada Telegram, Instagram, YouTube, media banyak dapatkan informasi. Kata saya Muhammad Rizky,